Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat walafiat. Podcast ini akan membahas tentang pentingnya hidayah. Hidayah adalah bimbingan yang diberikan oleh Allah atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang, berupa terbukanya hati dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Berbicara soal hidayah berarti membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan manusia. Bagaimana tidak? Hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihnya, maka sesungguhnya dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakainya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178, yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Makna hidayah. Kata hidayah itu berasal dari bahasa Arab hadayah di hadian, hudan hidayatan, hidayatan. Hidayah secara bahasa berarti petunjuk atau bimbingan. Secara istilah, hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, hidayah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hidayah bayan wal irsyad, penjelasan dan petunjuk. Hidayah ini cenderung dimiliki oleh para nabi dan rasul. Hidayah turun kepada mereka dan mereka punya kewajiban menyampaikan dan menjelaskan hal tersebut kepada umat yang ada bersama mereka pada saat itu. Kemudian ada hidayah taufik, yang merupakan hidayah yang Allah turunkan kepada hamba-hamba Allah dengan syarat punya kemauan dan kesungguhan untuk mendapat hidayah Allah. Lalu ada macam-macam hidayah. Yang pertama ada hidayah yang bersifat umum dan diberikan oleh Allah kepada semua makhluk. Firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 50 yang artinya, Musa berkata, Rob kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Rob yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Hidayah ini diberikan kepada semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup mereka dalam urusan-urusan dunia, seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang membinasakan kelangsungan hidup di dunia. Yang kedua, hidayah yang berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang ada, jalan yang baik dan jalan yang buruk, serta jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 17 yang artinya, adapun kaum Tsamud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk. Hidayah inilah yang mampu dilakukan oleh manusia, yaitu dengan berdakwah dan menyeru manusia ke jalan Allah, serta menjelaskan kepada mereka jalan yang benar dan memperingatkan jalan yang salah. Tentu saja, hidayah ini merupakan sebab besar untuk membuka hati manusia agar mampu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufiknya. Yang ketiga ada hidayah taufik, merupakan ilham dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Inilah hidayah sempurna yang mesti menjadikan orang yang meraihnya akan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran surat Fatir ayat 8 yang artinya, sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya.
Lalu yang keempat, puncak hidayah ini yaitu hidayah kepada surga dan neraka. Ketika penghuninya digiring kepadanya seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 43 yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kami ke surga ini, dan kami tidak akan mendapat hidayah ke surga kalau sekiranya Allah menunjukkan kami. Lalu selanjutnya ada hal yang bisa menjadi seseorang mendapat hidayah. Hidayah tidak dapat dibeli, tapi hidayah adalah nikmat Allah yang hanya dianugerahkan kepada hambanya yang dikehendakinya. Namun ada beberapa jalan yang bisa dilakukan manusia untuk mendapat hidayah dari Allah. Jika seseorang selalu mengakrabi Al-Quran, baik dengan cara membacanya, memahaminya, mendalaminya, bahkan mengamalkannya, serta mempelajari sunnah Rasulullah SAW dengan sebaik mungkin, baik perkataan, perbuatan. Adapun hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat manusia untuk mendapat hidayah. Yang pertama itu bertaubat. Taubat berarti berpindah dari hal yang kurang baik menuju ke kehidupan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman. Kita harus percaya dan yakin akan kebenaran iman dan rukun iman. Kepercayaan inilah yang memudahkan tercapainya hidayah. Yang ketiga, berpegang teguh kepada agama Allah. Kita harus memegang erat agama Allah dan bertawakal kepadanya. Yang keempat, ilmu. Mempelajari ilmu dan mengamalkannya bisa mendatangkan hidayah bagi kita. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri orang yang mendapat hidayah. Yang pertama, ia merasakan mudah atau tidak berat melaksanakan kewajiban, ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, apabila mendengar nama Allah, disebut cintanya kepada Allah bertambah dan hatinya bergetar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Yang ketiga, senantiasa istiqomah atau konsisten. Artinya berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan yang dimiliki. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surat Al-Imran ayat 101. Yang keempat, rajin dan sungguh-sungguh menghadiri majelis-majelis ilmu guna menambah pemendarahan keilmuan dan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kelima, hidupnya bermahkotakan rasa malu, baik malu kepada Allah maupun makhluk Allah. Mungkin cukup sekian podcast kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.